Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, hingga kita dapat merasakan atau menjalankan puasa di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan semesta alam, junjungan yang Allah berikan banyak keutamaannya kepada beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan ini tema yang berjudul orang yang diwajibkan berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa dinukil dalam kitab Safinatun Najah, yaitu ada 5. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam atau orang mukmin. Yang kedua sudah taklif atau mukallaf. Yang ketiga, kuat untuk menjalankan puasa selama 1 hari penuh. Dan yang keempat, orang yang sehat. Dan terakhir adalah orang yang iqamah atau tidak dalam keadaan berpergian. Yang pertama, orang yang beragama Islam. Jadi syarat yang pertama, orang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah orang yang mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Dan orang yang tidak berakal, maksudnya dalam keadaan tidak sadar atau hilang akalnya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Lalu yang ketiga adalah orang yang mampu melaksanakan puasa, dalam artian kondisinya fit, ya, dari sahur menjelang sholat subuh sampai sholat maghrib, sampai adzan maghrib, itu kuat untuk melaksanakan puasa, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Es kelapa rasanya seger. Cakep. Biar manis tambahin gula. Cakep. Bulan puasa nggak boleh mager. Cakep. Ayo semangat cari pahala. Cakep. Bagaimana orang yang sakit? Maka orang yang sakit itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa atau mengqadanya di lain hari. Ada beberapa yang diberikan keringanan untuk tidak menjalankan puasa, yaitu ibu yang sedang hamil, orang yang berpergian, anak kecil, dan orang yang saat itu akalnya hilang atau tidak sadar, ya. Terus keempat, sehat. Sehingga sehat ini menjadi kewajiban untuk orang yang berpuasa, itu orang yang sehat. Seperti tadi yang saya katakan, kalau orang yang sakit maka tidak boleh untuk berpuasa kalau puasanya itu menjadi lebih mudarat, dalam artian menambah parah sakitnya, maka diberi keringanan untuk mengqadha nanti di bulan yang lain. Dan yang kelima adalah berdiam diri,
yaitu dalam keadaan tetap di kampungnya, tidak berpergian seperti halnya orang musafir. Maka seorang musafir ini tidak menjadi wajib berpuasa selagi dia dalam keadaan musafir, atau dia misalkan kuat untuk berpuasa, maka dibolehkan juga untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan perpergiannya itu jauh sehingga menguras tenaga, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Lalu kemudian dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan syarat dan ada beberapa keadaan yang dibolehkan berbuka puasa atau tidak diwajibkan berpuasa, tapi wajib diqadha pada hari-hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wallahu a'lam bimuradi, yang maknanya, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan, maka wajib mengganti atau mengqadha sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada saat itu, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka ia lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 184. Allah memberikan keringanan bagi orang yang dalam keadaan musafir, orang yang sakit itu untuk tidak berpuasa di hari itu. Dalam artian mengqadhanya di bulan setelah bulan suci Ramadan, sesuai hari yang dia tinggalkan. Misalkan 3 hari, maka dia mengqadhanya 3 hari, atau 4 hari, dan seterusnya. Nah, lalu orang yang sudah tua, lalu dia ingin berpuasa, maka dapat rukhsah juga untuk dia tidak menjalankan puasa. Lalu dia membayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya, dalam artian fakir miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi selain Allah memberikan kewajiban untuk kita berpuasa, Allah juga memberikan keringanan bagi orang-orang yang dikiranya sakit atau dalam perjalanan. Maka dari itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, kita niatkan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang diperintahkannya. Apalagi bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah dan rahasia-rahasia Allah yang bila mana kita menggalinya itu sangat banyak, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Apa-apa yang Allah perintahkan dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu seyogyanya untuk kebaikan kita pribadi dan umumnya untuk khalayak banyak, ya. Dari segi kesehatan juga, puasa menjadikan badan kita menjadi lebih stabil, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum, sehingga aktivitas kita menjadi lebih bermanfaat dari hal yang lainnya. Mungkin cukup hanya ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang dipahami atau kata-kata yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu bertakwa dimanapun kita berada dan menjalankan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dan perintahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.